walaupun kita terbentur dulu nih ya, terbentur baru terbentuk. Nah, gitu ya, terbentur baru kita terbentuk. Nggak mungkin ibu sebagai guru matematika bukan maksa kalian buat jadi ahli matematika atau apa sih? Nggak ada tujuannya, nggak pernah tujuan begitu. Tujuannya ya menjadi passion Mbak Kak atau iya, bagaimana? kayaknya ya kalau saya renungkan lagi kayaknya memang mengajar dan belajar adalah passion saya. Insya Allah semoga istiqomah lah ya. Ya amin. Itu lebih ke arah ingin membantu anak-anak sih, membagikan apa yang bisa saya bagikan. Punya apa ya, perjalanan panjang bisa sampai di titik ini. Mungkin kita dulu nggak pernah ketemu nih. Iya benar. Sampai bisa ketemu sampai saat ini, masih bertahan di saat ini. Ya berarti kan kita punya banyak masalah dan struggle kan. Dan cara bertahannya kita tuh, defense-nya kita, survive-nya kita kan sebenarnya tuh kita bisa jalani kan. Nah, apa? Selamat datang di podcast SMK Mudas TV episode perdana. Ya kita dimulai dari tamu yang sangat inspiratif, guru muda-muda SMK Muda Muhammadiyah 2 Samarinda. Seperti namanya ya, SMK Muda yang guru-gurunya insya Allah smart, kreatif, dan kompeten beserta dengan murid-muridnya juga. Oke, di sini di samping saya di sini ada ya guru matematika, guru cantik yang inspiratif, dan juga di sebelah sini ada guru Parangga. Sini boleh nanti kita kenal-kenalan dulu nih, dimulai dari Mbak Cantik dulu. Oke, dari saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Elvira, guru SMK Muhammadiyah 2 Samarinda. Jadi saya di SMK Muhammadiyah 2 mengajar matematika kejuruan. Insya Allah jadi sampai sejauh ini sih guru matematika satu-satunya masih. Terus saya ngajar di SMK Muhammadiyah 2 ini sudah hampir tahun ketiga ya, alhamdulillah banyak belajar di sini sama murid-muridnya juga ya menyenangkan lah pokoknya. Mungkin perkenalannya sampai situ aja, kita kembalikan ke host lagi. Untuk yang satu ini Bapak yang sering dicari-cari oleh murid-murid ya akhir-akhir ini ya. Oke Pak, silakan Pak dikenalkan dulu Pak. Ya, perkenalkan saya Irangga Saputra Ahmad, baru mau 10 bulan. Iya, alhamdulillah Pak ya, bertahan Pak ya. Iya. Selama di SMK ini Pak ngajar apa juga Pak? Ngajar informatika. Oke. Fokusnya informatika. Nah, ini kan Bapak dan Ibu guru ya. Nah, apakah Bapak dan Ibu guru ini, kita mau ngangkat temanya adalah mengenal diri sendiri nih untuk murid-murid kita semua, ya kan? Karena sebagian dari murid-murid kita ini belum tahu nih mengenal dirinya mereka sendiri itu seperti apa. Walaupun mengenal diri orang lain pun juga agak sulit. Sebenarnya mereka masih menerka-nerka ya. Nah, mungkin kita bisa ngasih gambaran nih gimana sih caranya, apalagi di umur-umur mereka untuk mengenal diri mereka sendiri, ya kan? Tuh, sebagai guru nih, apakah Bapak dan Ibu ini sudah mengenal diri Bapak dan Ibu? Kalau dibilang mengenal diri sendiri secara sepenuhnya kayak belum. Oke. Masih ada yang mungkin yang saya belum ketahui tentang diri saya. Tadi pertanyaan gimana? Ya, jadi gini, pada saat Bapak sudah sejauh ini, apalagi Bapak sudah mulai berani kan, berarti Bapak untuk yang tadinya mungkin Bapak nggak nyangka nih tiba-tiba jadi kerja di sini kah, atau tiba-tiba mendapatkan pengalaman ini kah, tiba-tiba jadi guru nih. Nah, apakah Bapak selama menjalani hari-hari itu, apakah Bapak jadinya kayak kenal nih, oh ternyata diriku seperti ini, oh ternyata aku bisanya ini, oh ternyata aku begini. Apakah ada perasaan seperti itu kah atau bagaimana? Pengen jadi guru itu udah dari lama, udah dari SD lah. Oh, berarti udah jadi ini ya, udah jadi kayak pikiran cita-cita lah ya, ibaratnya. Cita-cita. Intinya kalau cita-cita dari kecil intinya ingin mengajarkan sesuatu lah. Masih perlu belajar banyak, jadinya ya, betul. Masih perlu proses itu. Betul Pak. Berarti lagi proses untuk mengenal diri sendiri nih ya. Oke. Kalau dari Mbak Norma kan yang kita lihat nih, kalau dari Mbak Norma ini adalah tipe guru yang pribadi yang sesuatu hal itu apabila sudah mau dikerjakan tuh harus
dengan benar-benar fokus, ya kan? Iya. Sebisa mungkin dikerjakan dengan baik, Iya. gitu. Ada planning untuk ke depannya tuh seperti apa pekerjaannya. Nah, dari diri Mbak sendiri, struggle-nya untuk mengenal diri sendiri Mbak itu seperti apa? Mengenal diri sendiri. Kan ini temanya mengenal diri sendiri ya, Iya. yang bakal ditonton sama anak-anak nih. Benar, Insya Allah anak-anak benar. murid kita yang nonton nanti memang sulit pasti buat mengenal diri sendiri ya. Pasti sulit mengenal diri sendiri karena lebih mudah kita melihat atau mengkoreksi orang lain daripada kita mengenali diri sendiri. Tapi kan benar. kenal diri sendiri itu bukan banyak ya, banyak jenisnya. Mengenal diri sendiri mulai dari mengenal emosi yang kita hadapi sekarang, terus mengenal kelebihan, mengenal kekurangan kita, ya kan. Nah, itu kan hal-hal sulit. Tapi sebisa mungkin kalau saya sih sebisa mungkin setiap kali kita mau melakukan sesuatu, setiap kali kita mau berbicara sesuatu, setiap kali kita mau bersosialisasi dengan orang lain, kita pikirkan dulu ini tindakan kita nih kira-kira gimana ke orang lain. Ini kan kalau misalkan kita mau mengenal diri sendiri kan nggak mesti dari apa yang kita cita-citain, apa yang dari kita hobiin. Ya. Karena kan kalau misalkan kita jalani hidup itu kadang nggak relate kan Iya. dengan apa yang mau kita capai. Apa yang kita Nah, inginkan. gimana caranya untuk besar hati menerima keadaan bahwa kita menjalani hari ini nggak sesuai dengan hobi kita dan cita-cita kita. Mungkin dari Parangga kan sebelumnya bilang hobinya cita-citanya pernah sempat jadi guru nih. Tapi kan lambat laun apakah memang itu konsisten menjadi guru kah atau memang itu hanyalah akan kita kayaknya pengen deh jadi guru. Nah, atau ternyata hobi kita juga nggak relate nih sebagai guru kan. Nah, gimana caranya untuk besar hati atau menjalaninya gitu? Atau kayak motivasinya lah untuk diri sendiri. Dari saya benar-benar menetapkan bahwa pengen jadi seorang guru, pasti saya belajar sedikit demi sedikit lah. Setidaknya mempertajam yang semua ilmu pengetahuan kan. Lebih ke arah ingin membantu anak-anak sih, membagikan apa yang bisa saya bagikan. Biasanya kan dari kita SMA, kuliah, bahkan kita mau Berubah-ubah. kerja pun kita menggebu-gebu nih gitu kan. benar. Ternyata keadaannya enggak seperti itu gitu. Iya, ya benar sih pasti kayak gitu. Kalau saya ya memang jujur dari dulu ya mungkin dari SD sih pengennya jadi guru, tapi tetap belum kepikiran mau jadi guru apa, tapi pengennya sih iya, jadi benar, guru benar. supaya ya sama sih tujuannya tadi, pengen bermanfaat lah buat orang lain, menyampaikan ilmu buat orang lain. Itu kan pasti itu Iya, kalau pasti kita ya. sebagai guru kan pastinya kayak gitu. Itu yang buat kita ikhlas Iya, pertama nih. buat ikhlas kita pasti pengen mengajarkan itu sih, karena kan memang jelas ya kalau yang nggak putus dari kita kan kalau meninggal tuh ilmu yang bermanfaat. Betul. Ya. Nah, itu salah Itu satunya sih yang membuat kita ha-ha. supaya kuat terus ya. Ya, itu mungkin salah Bener. satunya. Berarti kan dalam menjalani sehari-hari ini kita ada hal yang kita sukai sama ada hal yang kita nggak sukai. Apakah ini termasuk hal yang kalian jalani tidak disukai apa disukai? Siapa? Oh, saya. Mbak dulu dah. Kalau menjalani hari-hari pasti nanti ada yang suka, terus nanti kita tidak suka ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini sih hal-hal yang saya jalani, hal-hal insya Allah ya semoga terus hal-hal yang saya sukai dan semoga jadi passion saya juga di sini kayak gitu sih. Amin. Ya makanya kadang kan sering kalau di kelas tuh sering menyampaikan ke anak-anak, temukan dulu apa yang kalian mau, apa yang kalian suka, terus kejarlah yang kayak gitu-gitu. Walaupun ya itu mungkin keluar dari zona nyaman kalian Kak, yang penting kalian konsisten melakukan itu. Ya, Motivasinya kali ya, motivasinya untuk benar, ha-ha. kita menjalani, apalagi jadi guru tuh agak berat. Bukan Iya, agak berat, emang berat, berat ya. banget. Berat banget. Ha, Kita berat nyimpan masalah, kita Iya. punya masalah di Iya. rumah. Tiba-tiba di sekolah Iya, kita harus tiba-tiba biasa depan aja. kelas kita harus Happy. senyum, langsung switch mode, Iya, langsung kita mode harus- happy depan kelas, terus menghadapi padahal dalam hati ya. Gitu. Tapi itu betul loh ya. Jadi Ya, anak-anaknya itu jadi harus tahu loh ya. anak-anak harus Benar tahu. ini. Kita jadi- semua iya. sebenarnya kan punya masalah juga nggak kalian Betul. juga. Tapi sebisa Bayangin. mungkin ya kan Iya, di depan. bayangin kita punya masalah di rumah. Tiba-tiba Iya. kita harus baik-baik aja sampai Iya, seharian. ha-ha. Pulang ke rumah kita menghadapi masalah lagi. Iya, sampai Iya rumah kan? ada masalah Kita- lagi iya, gitu, makanya masalah kita- dewasa. Iya. masalah sendiri. Masalah Iya, sendiri. jadi kalau kalian merasa kalian masalahnya lebih berat, Tersakiti atau bagaimana Harus ingat. kita lebih gitu loh. kalian harus ingat Iya. semua orang Iya. porsinya, semua orang tuh punya masalah Nah. masing-masing. Yang porsinya itu mungkin bagi kalian itu itu masalah biasa, tapi bagi orang lain masalahnya Iya, berat. Begitu berat. juga sama kayak masalah Sama. kalian gitu. Makanya kita Sama. saling
ya apa ya, saling mengenali lah ya. Nah, itu saling tadi mengenali makanya kan emosi. bagaimana caranya kita bisa mengenali selain mengenal diri sendiri, kita harus kenal diri Ya. kita sendiri dulu nih baru bisa ngenalin orang lain. Mungkin kita sudut pandangnya tuh harus terbuka sudut pandang diri kita, Iya. baru kita bisa buka sudut pandang untuk orang lain kayak gitu. Susah aja. Nilai orang tuh kan bukan dari baik dan buruknya, Ya. tapi apa yang dilakukannya itu juga Iya. kita harus lihat. Ada yang dilakukannya buruk ternyata niatnya untuk hal yang baik. baik. Sama begitu juga yang hal buruk ternyata niatnya hal baik ternyata niatnya yang buruk. Nah, Nah, itu gitu. kan begitu bahaya, Nah. lebih bahaya. Sebenarnya dari Bapak dan Ibu guru kita semua nih ya, sebenarnya itu kita keluar dari zona nyaman. Mbak tadi kita ngomongin masalah Ya, zona zona nyaman ya. nyaman, Kita harus keluar dari zona nyaman. Sebenarnya kita sudah keluar nih dari zona nyaman. Nah, kalian harus juga bisa Ya, berani gitu ya. harus berani. Karena sebenarnya kita nih melangkah hari-hari sebenarnya kita berani ya Mbak ya. Ya Pak ya. Butuh keberanian. Butuh buat- keberanian. Nah, Semuanya. pernah nggak sih kalian merasa takut untuk menjalani ini? Kan ibaratnya ya mungkin ini adalah zona nyamannya kalian, tapi ada mungkin bagi sebagian orang atau kayak saya nih, ini udah di luar zona nyaman sebenarnya, tapi ada hal-hal yang membuat saya tuh nggak berani nih. Nah, kalau dari Bapak dan Ibu, gimana caranya ini kita keluar dari zona nyaman, harus tetap berani, motivasinya apa, atau cara menghadapinya apa? Mungkin dari masing-masing kan bisa memberikan saran atau bagaimana? Siapa dulu nih? Biar bisa keluar dari zona nyaman. Motivasinya Dari Pak Rangga dulu. adalah kita ingat tujuan kita untuk ngelakuin itu tuh apa sih? Tujuan Benar. utamanya Tujuan. yaitu kita masing-masing kan punya tujuan masing-masing nih. Iya, betul. Ada yang baik, buruk segala macam. Tapi kita lihat yang sisi baiknya, ya gimana kita menjaga konsistensi biar agar tujuannya kita tercapai. Benar. Oh iya, betul. Walaupun nanti berat, ya itu prosesnya. Iya, benar. Mau nggak mau. Mau nggak mau ya, iya sih sebenarnya kan Iya. kalau apapun itu pasti berat ya. Iya, Kita kan nggak berat tahu pasti. ya. Dan sambil meningkatkan gimana kita mentolerir yang namanya yang nggak suka. Kayak gitu. Pasti ada. Itu Kayak harus kuat-kuat. Ya, karena sebenarnya mungkin rasa takut yang kita rasain saat kita mau keluar dari zona nyaman itu sebenarnya mungkin sinyal berarti kita ini sudah mau keluar dari zona nyaman itu. iya, gitu. betul Nah, betul. berarti Ya, memang rasa itu takut dirasakan itu banget ya. sinyal buat kita supaya kita belajar lagi, Iya. supaya kita Iya. menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Itu bagus sih Mau- memang sinyal Memang takut sih itu. butuh emosional yang banyak Iya, ya, mulai dari senang, sedih, Iya. kecewa, haru dan Iya. lain-lain gitu Itu kan. bagus sih. Karena kita kayak tentang mengenal diri sendiri itu Iya. tidak jauh dari pertama dari pendidikan, Iya. tidak jauh dari pekerjaan, tidak jauh dari sosialisasi. Iya. Kalau misalkan kita betul sih, sebenarnya plus minus ya. Zona nyaman ini nih ngasih kita plus minus nih. Iya. Kita bertahan itu kadang menjadi baik, kita keluar juga kadang itu menjadi lebih baik lagi kayak gitu kan. Nah, ya juga ada Apalagi kita, benernya. apalagi guru kan, sebagai guru kan orang bilang tuh pembelajar sepanjang hayat ya. Iya. Jadi kita harus terus belajar gitu, terus belajar keluar dari zona nyaman kita, mengikuti perkembangan dan sebagainya. Demi ya semuanya itu kembali lagi demi murid-murid kita supaya ya tujuannya pasti supaya murid-muridnya selamat di kehidupannya sih gitu. Kita ini kan ibaratnya punya apa ya, perjalanan panjang bisa sampai di titik ini. Ya, mungkin kita dulu nggak pernah ketemu nih. Iya benar. Sampai bisa ketemu sampai saat ini, masih bertahan di saat ini. Ya berarti kan kita punya banyak masalah dan pasti, struggle kan. Dan cara bertahannya kita tuh, defend-nya kita, survive-nya kita kan sebenarnya tuh kita bisa jalani kan. Nah, apa gitu masalah terumit ya bisa sampai di titik ini? Rumit apa ya? Banyak sih pasti ya. Banyak, pasti Cuma banyak. ya mungkin yang membekas banget pasti kuliah ya, struggle-nya ya. Kalau yang mungkin yang Ya. sudah kuliah pasti Bener, itulah bener, pasti masa-masa kita sudahlah susah. Tapi gimana kita bertahan itu ya kita ingat lagi tujuan kita. Gimana kita memulai, terus siapa orang-orang yang mau kita bahagiakan ya pasti sama kayak kalian nih murid-murid yang nonton nih. Ya sekolah itu ya proses lah, sama kayak kita juga kuliah kemarin berproses lah. Karena harus ingat tujuannya supaya apa? Supaya nanti kalian di kehidupan kalian nanti ya bisa bermanfaat, berguna. Jadi orang tuh bener kata orang tua kita dulu, Betul. supaya kalian ini jadi orang Jadi gitu. orang. Nah, jadi orang
ya benar-benar orang gitu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi Terus orang. ya kan Mbak, yang jadi orang tuh ternyata benar ya Bener kan ya? ya. Iya, Nah, bener-bener. ya Kalau kan? dulu kita menyepelekan banget nih, Kayak apa sih maksudnya? jadi orang Maksudnya tuh jadi orang Kita apa nih sih? orang Ternyata gitu. jadi orang itu ya mengenal diri kita Iya. sendiri. Iya, Oh, ternyata gitu. masalah tuh seperti Iya, ini. Oh, itu ternyata benar. kayak gini ya, Itu kayak gitu. jadi orang. Bener. Iya. Kita ngerasain banget ya perjalanan-perjalanan Pasti, kemarin. Bahkan Banyak. mungkin sampai saat ini kita juga masih ngerasain. Masih struggle Kayak, hidup kita. kayak kalau mungkin orang sekolah kita bilangnya ini kita cuma duduk di bangku. Padahal enggak. Ibaratnya itu adalah bangku kehidupan Iya, gitu. Enggak semuanya yang terjadi itu tentang pelajaran. Semuanya tuh banyak yang terjadi. Sama kayak di bangku kuliah. Ya kan? Makanya memang orang-orang tertentu aja yang bisa duduk bertahan di Ya, bangku benar. kuliah. Karena di situ tuh bukan hanya tentang lulus, tahu-tahu wisuda. Enggak, di situ banyak Berprosesnya bangku banyak sih kehidupannya itu. di situ. Banyak banget. Hidup nih, bangkunya nih hidup ya. Banyak Kita banget. yang menghidupkan. Kita harus cari Mm-mm. apa masalah yang bisa Iya. membentuk diri kita, Iya. mulai dari mental, mulai benar. dari pribadi kita, cara menghadapinya, Iya. bagaimana kita besar hati, Benar, ya benar. kan? Walaupun kita terbentur dulu nih ya, terbentur baru terbentuk. Nah, mungkin kayak gitu ya, terbentur baru kita terbentuk. Nah, mungkin kayak gitu sih. Nggak cuman dari masalah, mungkin dari kejadian bahagia pun itu Ya, juga bisa benar. menyadarkan kita. Mungkin kita berhasil dengan sesuatu itu juga Ya, membuka pikiran kita benar. bahwa oh ternyata aku kalau berhasil aku harusnya seperti ini. Oh kehidupanku harus seperti ini. Aku dengan orang lain pun harus seperti ini. Iya. Jadi nggak semuanya hal itu kita dapat dari masalah aja. Iya. Ya kan? Tuh, anak-anak ya. Ya, Benar jadi banget jangan tuh. Jadi kalau misalkan dapat masalah, Iya. nggak apa-apa hadapin aja. Iya. Jangan lari, hadapin aja. Yang rumit ya, yang akhir-akhir ini jadi kayak ganjel itu ketika kita belajar sudah merasa kita cukup dengan ilmunya, Ternyata belum. terus ketemu dengan orang yang lebih muda, lebih yang di bawah kita, Iya. dan lebih bisa, Lebih itu bisa. menjadi sebuah trigger buat Ya. kita ini belum tahu apa. Betul Iya, benar sih. sekali, betul. Nah, itu benar. Itu jadi, aduh, jadi belajar ini apa yang kurang ya? Iya. Benar. Benar. Selama jadi guru ini pun Iya. ya ibaratnya kayak kita ya, kayak saya tuh waktu itu masih ego masih tinggi, Iya. emosi masih meledak-ledak. Nah, tapi pada saat sudah menjalani jadi guru, ternyata kalau dulu pikirannya kita belajar dari orang tua, ternyata kita belajar dari anak, murid. Dari anak murid kita. gitu. Kita banyak belajar dari murid, kita banyak belajar ikhlas dari murid, Benar menurunkan banget. ego segala macam itu dari murid semua kayak gitu. Iya. Bukan hanya dari rekan kerja. Kita kalau dari rekan kerja kita masih nggak apa-apa ya, kita Iya. masih selek-selek atau apa, kita masih ngomong face to face. Iya. Kalau sama anak tuh ternyata nggak kayak gitu. Kita Beda. benar-benar mempelajari emosinya mereka. Iya, kita banyak mempelajari belajar gimana ya, sebenarnya banyak lah dari yang kita mereka. pelajari dari kalian-kalian anak. Jadi Iya. ya itulah makanya kita keras atau apa ya sama kalian supaya itulah. Iya, jadi bukan kita tuh ngajar, Iya, ngasih apa nih yang dari buku tuh. Iya. Kita memang- Enggak mungkin ibu sebagai guru matematika bukan maksa kalian buat jadi ahli matematika atau apa sih. Enggak ada tujuannya, enggak pernah tujuan begitu. Tujuannya ya supaya kalian itu tadi sih, kalau prinsip saya supaya anak-anak tuh selamat di kehidupannya sih. mungkin. Nah, ini kan salah satu contoh kita bisa mengenali diri kita sendiri Ya, nggak sih? ini bagian Nah, dari- ini bagian bagian inti sih ini dari mengenali inti. diri Dari mengenal diri sendiri, apakah tahu kelebihan dan kekurangannya Bapak dan Ibu? Kurang. Kalau mengenal apa ya, kelebihan dan kekurangan diri ini sebenarnya susah ya, pasti susah banget karena yang lebih bisa mengenal kelebihan dan kekurangan kita itu ya orang lain sih sebenarnya. Iya, kan? iya, Kalau betul, kita- betul. Tapi mungkin satu momen atau satu saat kita juga perlu berdiam diri, terus kita perlu mengenali, Iya. merefleksi apa sih Benar. kelebihan kita, kekurangan Betul. kita. Nah, kalau karena saat ini kegiatannya banyak yang bekerja ya, apa yang saya kerjakan itu selalu Betul. selalu saya kerjakan dengan sepenuh hati gitu Betul, loh maksudnya betul. ya, dengan Benar. sepenuh hati, dengan penuh tanggung Penuh jawab, tanggung ya, jawab, dengan penuh benar. tanggung jawab saya tuangkan semua di kerjaan saya lah, pokoknya dengan semua effort itu saya kerjakan. Nah, seperti makanya itu mungkin semoga anak-anak juga yang nonton juga pada saat kalian sekolah apapun itu mengerjakan sesuatu ya dengan sepenuh hati lah dikerjakan gitu. Dan insya Allah hasilnya nanti baik lah insya Allah ke depannya. Bukan cuma untuk dilihat orang hasil itu, tapi pasti kepuasan buat diri kalian. Oh, aku sudah mengerjakan ini dengan baik kayak gitu loh. Pasti suatu kepuasan sih buat diri kalian. Nah, kalau untuk kekurangan ya, kekurangan ya itu tadi kalau HRD tanya kekurangan Anda apa, terus solusinya apa? Nah, itu kekurangan saya sih apa ya? Ada. Enggak kayak gitu. Enggak. Ini tentang waktu ya. Aduh. Tentang waktu. Terus ya
tentang manajemen waktu mungkin ya, kadang ya. iya, Karena memang itu kadang, masalah semua ya, orang kayaknya masalah ya. semua orang itu yang masih sulit sih, dan juga berhubungan dengan orang lain nih mungkin. Ketika kita mungkin semua orang sih sama, kalau kita sudah dikecewakan dengan seseorang atau suatu keadaan, itu bagi saya sih kayak sulit buat mengakui keadaan itu atau sesuatunya itu lagi kembali seperti biasa mungkin itu sih. Iya, Tapi betul, terus betul. belajar dari Benar. kekurangan itu, Benar. menerima itu lagi Ya, sih. benar. Kenapa saya tanya kelebihan dan kekurangan? Karena kalau saya lihat kelebihan kalian ini sama. Kenapa? Apa yang kalian kerjakan tuh kalian kerjakan dengan sepenuh hati. Ya, Kalian mungkin semua kerjakan guru-guru di sini sampai semuanya selesai. sih. Ya Mbak, karena jujur kalau saya ya, kalau ngerjakan suatu hal tuh kayak, ini sama nggak tujuannya dengan aku? Masih ada ego gitu. Kalau ya, kalian tuh benar, masih Benar. kayak oke, ya udah ini aku kerjain karena ini sudah jadi tugasku, oke kita kerjakan. Ya walaupun masih ada kayak rasa-rasa kayak pasti kayak misalkan nih kita bisa nggak ya, masih ada rasa cemas gitu kan. Tapi tetap kayak Parangga, cemas pasti kan. Banget. Nah tapi bisa dihadapin gitu loh. Nah mungkin Pasti. itu kan menjadi suatu kelebihan kita Iya, kan sebenarnya pada saat menghadapi pendapat orang lain. Nah bagaimana caranya kalian untuk bisa menghadapi pendapat orang lain? Karena kan nggak semuanya pendapat itu kita bisa terima, ya kan? Mungkin dari Parangga bisa menjawab. Kita tingkatkan skala toleransi dengan pendapat orang lain, bahwa orang lain ini bisa berpendapat apa aja. Ya, benar. Dan itu ya emangnya dia buat. Iya. Dan itu bisa jadi pemantik buat kita untuk Ya, benar. Jadi kan. entah itu baik atau buruk, Iya. setidaknya itu terima. Iya benar. Iya benar, mungkin apa yang kita katakan itu sudah bukan milik kita Iya. lagi. Itu Iya. milik orang sudah ya milik kan? orang Apa ya. Yang orang toleransinya terhadap perkataan Iya, orang, benar. ada yang dia bisa Dipikirkan menerima, banget. ada yang ada yang orang ngomong ya sudah. Bahkan Itu sih. kita menerima pendapat dari murid kita sendiri pun Iya. itu kita butuh cara nih untuk menghadapinya karena benar. posisi kita sebagai guru. Iya, sebagai Kalau misalkan guru. kita salah pun kita harus bisa menghadapinya itu Iya. seperti apa gitu. Apalagi kita guru kan yang selalu merefleksi pembelajaran. Iya. Nah, itu anak-anak ya, kalau guru Betul. minta anak-anak tuliskan refleksi hari ini, sebenarnya bagian dari itu ya kan? sebenarnya penting sih Mbak, bagian dari guru yang memang ingin memperbaiki dirinya, Iya. mengenal dirinya Betul, dan sebagainya gitu. menghadapi hal-hal yang kayak gini nih kan kita hampir setiap hari ya. Menghadapi saran, pendapat. Nah, kalau misalkan jadi murid sebenarnya sama ya. Iya, Sama aja gitu sebenarnya cara kerjanya. Tiap hari datang ke sekolah dikoreksi nih Iya, kehidupannya benar. di sekolah, udah di rumah Iya. dikoreksi, di sekolah juga dikoreksi gitu kan. Mungkin kalau sebagian dari murid kita ada yang masih belum sadar atau masih belum bisa Iya, benar. gimana pada saat guru sedang menasehati atau Iya. bagaimana itu dianggap sebagai mengkritik. Iya. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sama seperti kita. Iya. Ya kan? Dianggap orang Iya. yang mungkin orang yang lebih tua Iya. atau murid kita sedang memberikan nasihat atau seperti apa, Iya. kita nganggapnya adalah itu kritik. Ya, nah itu Padahal- tadi kan yang benar tadi Mbak, itu tadi kan makanya kita harus menghargai Iya. orang lain Nah, juga. Kita itu. mikirkan dari sisi orang lain Iya, juga. heeh. Nah, itu mungkin pelajaran juga bagi anak-anak. Saya pernah kasih contoh anak-anak, kalau misalkan kalian nih waktu mereka ndak dengerin saya di kelas, mungkin kan mereka sibuk sendiri apa, saya kasih contoh lah misalkan nih mereka belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dengan sepenuh hati, mereka sudah belajar semalaman, mengerjakan ulangan dengan baik. Tahu-tahu keluar nilainya jelek, misalkan nih, Iya. keluar nilainya jelek, misalkan kecewa nggak? Pasti mereka bilang kecewa Bu, sakit hati kan kayak gitu. Iya. Nah itu sama, kita kasih contoh juga mungkin sama guru yang sudah mempersiapkan bahan ajar buat kalian nih, mau masuk kelas kalian nih aja mempersiapkan bahasa sekarang mungkin mempersiapkan mental ya, mempersiapkan Iya. mental yang kalian pikir nanti kena mental mempersiapkan itu. Terus waktu kita di kelas kan nggak dengerin ya sama rasanya, kita kan pasti kecewa juga gitu iya. loh. Nah hal-hal yang kayak gitu ya makanya saling kita komunikasi, saling menghargai lah kayak gitu. Iya. Ya kan? Kan? Kadang kita kalau anak-anak kita ada yang kompetitif, ada yang sehat, Iya, ada yang nggak benar. sehat. Benar. Sebenarnya kan itu berkaitan juga kalau menurut saya ya, itu berkaitan dengan mengenal diri sendiri ya. Iya. Karena kalau tadi kan kita menghargai pendapat orang, ya kan? Pada saat kita berkompetitif dengan teman-teman, nah itu kan kita mendapatkan suatu kritik. Nah, apakah
dari Bapak dan Ibu pernah mengalami hal-hal yang seperti itu? Kira-kira dari suatu pekerjaan, karena kan suatu pekerjaan ini kita juga sebenarnya berkompetitif Iya, sebenarnya kan, tapi kita bagaimana caranya kita memberikan contoh gitu dengan yang baik gitu. Nah, kalau dari Bapak dan Ibu apakah pernah? Jawabannya. Ya benar, pasti yang harus kita ajarkan, kita lihatkan ke siswa kita, murid-murid kita ya kompetitif yang sehat lah ya, yang kompetitif Iya. yang sehat, yang tidak tidak menggebu-gebu atau menyingkirkan orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai berbuat curang dan sebagainya. Kompetitif di jalan kita yang baik-baik lah gitu mungkin kan. Kayak gitu sih mungkin kalau ada saya. Atau kayak misalkan kemampuan yang dari Bapak dan Ibu, kayak kita kan guru bukan hanya mata pelajaran aja yang kita berikan ya. Maksudnya Iya, kita benar. juga membentuk nih bagaimana cara Iya. anak ini berkompetisi dengan sehat, bagaimana menumbuhkan inisiatifnya mereka gitu kan. Terus itu kalau selain inisiatif juga kita membentuk mental ya, membentuk mental. Nah, kalau Iya. dari Bapak dan Ibu pada saat di kelas ada nggak sih caranya untuk membentuk hal itu? Misalkan dalam suatu mapel, apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan gitu pada saat di kelas? Segala sesuatu yang kurang menyenangkan itu pasti ada. Tinggal gimana caranya kita tuh jangan jadikan itu hal yang mengganggu gitu. Ya. Benar. Kalau dari Norma, kira-kira Di di kelas. kelas membentuk kan kita sebagai guru apalagi kurikulum sekarang benar, kurikulum sekarang. nggak bisa cuman dari mapel aja, karena kita benar-benar harus membentuk, ibaratnya buka buku pun kita lajarin gitu Iya, kan. benar. Nah, gimana, ada nggak sih tips-tipsnya untuk para guru-guru nih, atau misalkan untuk murid supaya murid-murid murid juga aja, tahu nih heeh. pada saat di kelas. Kalau hal khusus sih kayaknya nggak ada ya, tapi karena ya itu tadi betul kata Mbak, ada namanya kurikulum sekarang nih ya kan, anak-anak ada namanya profil pelajar Pancasila ya, yang di situ ada 6 dimensi di mana siswanya harus berkarakter dan sebagainya kan, memiliki karakter sendiri. Nah, mungkin kita selama pelajaran itu sambil melihat apa yang mereka kerjakan, terus salah satunya mungkin motivasi mereka supaya jangan menyerah ya, jangan menyerah. Nah, kalau dalam matematika kan gitu, ada mereka mengerjakan soal, misalkan nanti dapat hal yang susah, nah jangan stop di situ gitu loh, coba lagi, cari lagi. Nah kan itu kan berarti kan salah satu karakter juga nih, jangan menyerah. Terus ada karakter mungkin dari mapel lain kayak karakter beriman ya kan, beriman nanti kan mungkin dari pelajaran agama. Nah dari kita juga bisa mungkin menyampaikan sedikit-sedikit gitu materi yang masuk aja selama materi sih, mungkin seperti itu. Anak-anak tuh melihat pelajaran tuh bukan karena pelajarannya, tapi dari yang mengajar. Guru. Oh iya, Ya, betul. itu juga sih. Benar. Jadi yang ditunggu-tunggu tuh bukan pelajarannya. Gurunya. Iya. Benar. Benar. Kan kalau misalkan di kayak gitu kan kita juga mempersiapkan mental, berarti kan kita masuk ke pembahasan. Kalau dari mengenal diri sendiri berarti kita tahu apa itu passion dan minat kita. Iya. Nah, kalau dari Mbak Norma, apakah yang sekarang yang kita lihat ini yang secara kerja ini perfeksionis nih kalau bisa kita Nggak lihat juga. nih ya, apakah itu Nggak menjadi juga enak. passion atau sudah menjadi passion Mbak Kak atau Iya, bagaimana? kayaknya ya kalau saya renungkan lagi, kayaknya memang mengajar dan belajar adalah passion saya. Insya Allah semoga istiqomah lah ya. Ya sampai amin. Itu Karena sih, itu emang berat. sangat Nah, berat menginspirasi kan banget. Pak, berat kan berat. kita mempertahankan apa yang ada kita. Kan pasti ada jenuhnya, ada daunnya aja, kayak kepikiran kayaknya kerja di lain aja deh kayak gini. Iya, Kayak kemarin berat. jalan-jalan ke Bank Indonesia kan kayaknya enak kerja Iya, di ternyata sini ya, kalau dari kan situ kayak kita bisa bangkit lagi nggak sih? jadi dari situ lagi wah berarti bisa nih kita belajar sesuatu yang baru nih kayak Iya. gitu ya. Memang sebenarnya ya kalau anak-anak tuh mungkin anak-anak belum aja sih temukan passionnya, tapi sambil berjalan semoga anak-anak bisa menemukan minatnya ya, menemukan apa sih yang pengen dikejar selama ini. Jangan cuma datang aja kayak gitu Iya, ya, jangan cuman seperti datang itu. kayak, Ha-ha. Iya benar sih. Iya, guru ini mempersiapkan sedemikian supaya kalian tuh pulang membawa minimal satu pengetahuan. Iya. Ya, minimal satu Benar, pengetahuan yang benar. kalian bawa pulang gitu loh. Sehari satu. Iya, minimal kalian tuh pulang, ini tadi aku di sekolah dapat ini nih. Nggak harus tadi aku di sekolah dapat tambah-tambahan. Nggak harus Iya. aku tadi di sekolah belajar 12 kali 5 tuh sekian. Nggak kayak gitu. Benar. Tapi ada pengetahuan yang kalian dapatkan sampai di rumah. Oh, ini nih ya, itu sih tujuannya guru. Nah, semoga lah itu Berarti kalian. gini ya, itu berarti cara menghadapi bagaimana kita
belum mengetahui atau belum jelas nih passion kita tuh apa ya, seperti ini tadi ya. Berarti sebenarnya mengenal diri ini adalah proses yang berkelanjutan ya berarti ya. Bahkan sampai sekarang pun kita tekankan lagi bahwa mengenal diri sendiri adalah proses yang berkelanjutan dan selalu berkembang seiringnya waktu gitu. Dan kita nggak bisa menentukan kapan ini berhenti dan kapan ini berlanjut gitu kan. Ya mungkin itu adalah suatu rangkuman dari akhir podcast kita ya, bahwa mengenal diri tadi adalah proses yang berkelanjutan. Tuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat inspiratif ini di episode perdana kita ya. Insya Allah kita akan melanjutkan podcastnya lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.